إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها المؤمنون rahimani rahimakumullah. Seruan para khatib selalu di setiap khatibnya menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri pribadinya maupun untuk jamaah salat Jumat. Maka dengan seruan yang sama, seruan kalimatut taqwa, seruannya para nabi. Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar Hujjatul Wada', di mana beliau berpidato sebagai perpisahan dengan seluruh sahabatnya. Beliau mengucapkan fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika ditantang oleh umatnya untuk menurunkan makanan dari langit, qala fattaqullah, beliau mengucapkan ittaqullah. Juga ucapan para nabi ketika ditantang oleh kaum-kaum yang pembangkang, mereka selalu mengucapkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang diartikan oleh sejumlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ditanyakan apa arti takwa? Beliau menjawab, takwa jika engkau berjalan di suatu jalan, di situ engkau menemui duri yang tajam atau kerikil yang tajam, apakah engkau akan menginjaknya atau menghindarinya? Mereka menjawab, kami akan menghindarinya. Maka takwa sejatinya berarti menghindari. Bahkan para ulama menyebutkan takwa yang hakiki bukan hanya sekedar berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu berbuat taat tetapi belum tentu mampu meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Maka takwa meninggalkan dosa seutuhnya dan melaksanakan ketaatan semampunya. Kalau dosa tidak ada kata semampunya. Namun dalam hal ketaatan itu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan ketaatan itu berdasarkan kemampuan kalian. Tetapi dalam urusan kemaksiatan tidak ada kata semampunya. Ya, kalau sebelumnya korupsi 1 triliun turun jadi 0,5 triliun, tetap aja korupsi. Ya, kalau sebelumnya ya berbuat dosa 10 kali berkurang menjadi 2 kali, tetap aja disebut dosa. Maka takwa yang sebenarnya itu mampu menghindari. Kalau kita lihat sejarah Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati pohon ini. Karena jika engkau dekat, maka engkau akan menjadi orang zalim. Maka kezaliman yang pertama kita adalah mendekati dosa, bukan melaksanakannya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kezaliman pertama kita terhadap diri kita adalah mendekati perbuatan dosa. Apa yang terjadi ketika dekat? Fa'akala minha. Nabi Adam memakan buah itu. Fabarat lahuma saw'atuhuma wa tafaqa istifailahima warqil jannah. Ketika Nabi Adam memakan buah itu baru dicicipi aja dosanya, maka Allah singkapkan auratnya.
Maka beliau memetik daun-daun surga untuk menutup badannya. Menunjukkan kalau kita melanggar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar dosa, pasti ada efeknya. Efek kemaksiatan itu pasti. Baik terhadap diri kita, kesehatan kita, harta kita, bahkan nanti ke keluarga kita, ke anak istri kita. Itu karena efek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam makan sedikit, enggak banyak makan, dicicipi. Allah turunkan dari surga, diusir dari surga menuju bumi, menuju dunia. Ini menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan benar-benar ya tingkatan seorang hamba. Makanya disebutkan at-taqwa hahuna. Rasa takut kepada Allah itu bukan di lisan, adanya di sini. Mohon maaf, bukan di jenggot, enggak ada ketakwaan di jenggot itu. Saya bilang takwa, ciri-ciri bertakwa jenggot enggak ada. Bukan di jubah, enggak ada ketakwaan di jubah. Di celana, enggak ada ketakwaan di celana, enggak ada. At-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan hatinya at-taqwa hahuna, adanya di sini. Tertancap dalam hati. Fa innaha min taqwal qulub, ketakwaan di sini. Kan jelas. La luhumha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Tidak sampai daging darah yang kita sembelih itu, daging yang kita bagi, bukan itu yang sampai kepada Allah. Ini yang sampai kepada Allah. Hati di sini. Maka takwa inilah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya untuk ajam, Arab, ya orang barat, orang timur, orang putih, orangnya tidak. Yang bedakan ini. Hati. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal sidadul yaumir rahil. Takwa kata beliau adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu jemaah sekalian adanya di sini, di hati kita. Maka yang melahirkan rasa takut itu mulai dari hati kita. Kemudian kata beliau wal amalu bit tanzil, baru diikuti dengan perbuatan ketaatan. Wal qanaa'atu bil qalil, merasa qanaah dengan apa yang ada, yang sedikit qanaah, tidak rakus. Itu pejabat-pejabat yang rakus itu enggak. Atau siapa aja rakus, enggak mesti pejabat, kita juga banyak yang rakus. Yang enggak cukup 1 2 3 dapat segunung, mau segunung lagi. Ya rakus, padahal dia akan rohil, dia akan berangkat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-si'dadu yaumir rohil, ketakwa itu artinya adalah mengumpulkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa itu mengumpulkan bekal. Bekal kemana? Bekal untuk rihlah, perjalanan yang jauh. Rihlah kemana? Rihlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang cukup panjang. Ribuan tahun kita berjalan di sana. Kita persiapkan dari sekarang. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Artinya kata beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah dan tidak memaksiatinya. Mensyukuri apa yang ada dan tidak kufur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat di segala kesempatan, di segala perbuatan, di segala tidak tahu, kita selalu ingat Allah agar kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abi Darda radhiyallahu anhu, kesempurnaan takwa adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia takwa ke dalam hal-hal yang sekecil apapun. Dia takwa sampai hal yang seremeh apapun. Dia menjauhkan diri pada perkara-perkara yang haram, yang sekecil apapun, seremeh apapun. Dan dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala semampunya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muttaquna alladziina yahdharuna min Allah uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min al-huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa'a bih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takwa adalah orang-orang yang menghindarkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
lalu dia berbuat kebaikan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita menjadi bagian daripada hamba-hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pahala atau termasuk golongan kafir yang bertakwa pada hari kiamat kelak. Aku luka di hada. Astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimin kulli dzamb. Astaghfirul ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa memiliki rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya dia akan pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya takwa adalah mampu mengendalikan diri kita daripada bisikan hawa nafsu, bisikan kerakusan kita terhadap dunia, ya, bisikan hati yang melenceng menuju jalan syaitan. Takwa berarti tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak kita, mana yang hak orang lain. Takwa berarti menjalankan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika suatu waktu melewati pengkuburan kaum muslimin, Ali berdiri di hadapannya, ya ahlul kubur, ya al-kubur, ya al-kubur, berteriak memanggil penghuni kubur. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kenapa engkau memanggil penghuni kubur yang tidak mampu menjawab panggilanmu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andaikan mereka mampu menjawab mampu mengiyakan panggilanku, aku akan bertanya kepada mereka, apa bekal yang terbaik yang kalian bawa ketika mati? Maka mereka pasti menjawab, bekal yang terbaik kita bawa mati adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berislam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma al-haqqu haqq warzuqna ittiba'ah wal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.